Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat malam Pak, perkenalkan saya dengan Dr. Kisna, dokter yang bertugas menjaga di klinik pada malam hari ini. Sebelumnya saya bisa dengan Bapak siapa? Bapak Gita. Bapak Gita, ya Pak. Gita usianya berapa Pak? 55 tahun. 55 tahun. Pekerjaan sehari-hari sebagai apa? Supir Supir. Untuk alamat tinggalnya di mana? di Denpasar. Baik, terima kasih Pak Gita ini atas informasinya. Sebelumnya keluar apa yang saya bantu Pak? Sesak sudah dari 3 hari yang lalu. Oke. Apakah disertai dengan keluhan lain? Sakit kepala. Sakit kepala, pusing ya Pak. Sebelumnya apakah Bapak memiliki penyakit lain sebelumnya? Ada hipertensi sudah 10 tahun yang lalu. Terus jarang untuk berobat teratur. Bapak jarang berobat teratur Pak. Di keluarga apakah ada yang sama mengalami rasa sakit seperti ini? Atau Ada. mengalami sakit yang sama? Ada. Siapa Pak? Bapak saya. Bapaknya. Baik. Baik Pak Gita, terima kasih atas informasinya Pak. Di sini saya bicara dengan Pak Gita dengan usianya 55 tahun sebagai supir pekerjaan sehari-harinya, alamat tinggal di Denpasar, mengeluhkan sejak rasa sesak dirasakan dari 3 hari yang lalu, disertai dengan sakit kepala atau pusing seperti itu Pak. Lalu di sini Pak memiliki penyakit yaitu hipertensi yang dirasakan dari 10 hari yang lalu, namun Pak jarang berobat seperti itu. Di keluarga ada yang mengalami sakit yang sama yaitu ayah dari Bapak seperti itu Pak. Baik, terima kasih banyak atas informasinya Pak untuk memudahkan saya mendiagnosisnya ke depan nantinya. Di mana di sini Bapak bisa berbaring di bed karena saya akan melakukan pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan JVP atau pemeriksaan tekanan vena jugularis seperti itu Pak. Dan saya akan membaca rongsen toras dari Bapak seperti itu Pak. Baik, bisa berbaring Pak. Saya melepaskan pakaian Bapak, sembari saya akan mencuci tangan terlebih dahulu ke pemeriksaan yang bersifat higienis seperti itu Pak. Terima kasih. Baik, di sini saya akan mencuci tangan saya agar pemeriksaannya bersifat higienis. Baik, cuci tangannya sudah selesai. Baik, terima kasih Pak sudah bersedia untuk diperiksa. Baik, terima kasih Bapaknya. Jadi yang pertama, di mana di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan vena jugularis untuk mengetahui apakah kondisi vena jugularis Bapaknya itu dalam batas normal atau tidak, apakah ada pembesaran maupun ukuran yang abnormal seperti itu Bapaknya. Jadi di sini di mana Bapak sudah berbaring dengan posisi 30 derajat ya, ini merupakan posisi untuk pemeriksaan yang optimal seperti itu. Baik Pak, di mana di sini sekarang saya akan melakukan pemeriksaannya. Saya akan menekan di bagian vena jugularis Bapak. Pandangan lurus ke depan, bisa nengok ke kiri Pak. Saya akan melakukan penekanan di vena jugularis Bapak. Lalu saya akan menentukan titik kolaps yaitu dengan cara menekan secara arah berlawanan dari angulus mandibula ke bawah dan menentukan titik modulasi yaitu saya akan dengan cara menekan dan melepas seperti itu Pak. Pak Baik, sudah saya temukan untuk undulasinya. Jadi mana di sini saya akan mengukur undulasi tersebut dari ke angulus sterdi Bapak seperti itu. Sejajar dengan angulus sterdi secara horizontal menggunakan penggaris. Baik, saya mendapatkan hasil yaitu dari vena jugularis Bapak Dika dengan berukuran 9 cm Bapaknya. Menggunakan kita terdapat kondisi yang normal seperti itu. Baik Pak, terima kasih telah mengikuti pemeriksaan. Sekarang Pak bisa memakai baju Bapak kembali. Sembari saya akan membaca hasil foto toraks Bapak atau foto rongsen toraks Bapak. Terima kasih Pak. Baik, izinkan saya untuk membaca dari foto X-ray toraks dari pasien. Jadi di sini saya telah menampilkan ya foto toraksnya. Jadi yang pertama saya akan amati terlebih dahulu yaitu dari identitas fotonya. Namun sebelumnya pertama kali saya akan memasang foto ini di lightbox terlebih dahulu untuk membacanya. Setelah saya pasang, dimana saya akan melihat untuk dari proyeksinya. Jadi di sini dari fotonya tidak ada proyeksi ya, tidak ada tulisan AP maupun PA. Jadi di sini tidak ada proyeksi yang jelas, ada identitas yang lengkap terkait anterior posterior dan juga posterior ataupun anterior seperti itu. Lalu yang kedua dari markanya juga tidak ada tulisan L maupun R, tidak ada marka left ataupun right kanan dan kiri ini tidak ada. Lalu dari pasien juga identitasnya tidak ada sama sekali. Jadi di mana identitasnya sama sekali tidak ada dari nama, umur, jenis kelamin, alamat maupun juga tanggal pengambilan foto nikah tidak ada, nomor rekam medis juga tidak ada, lalu juga rumah sakit di mana foto ini diambil juga tidak ada. Jadi dari identitas, marka dan proyeksi tidak lengkap ya foto ini. Lalu selanjutnya kita berlanjut ke area foto. Area fotonya juga masih bagus ya, di mana untuk kafum toraks hingga sudut korsofrenikusnya terlihat menandakan kondisi yang normal. Lalu untuk simetris ini
simetris karena korpus vertebra thoracalis-nya itu terletak di tengah sendi sternoclavicularis seperti itu. Nah, selanjutnya di mana di sini untuk pencahayaannya cukup bagus, lalu di mana untuk penyinarannya juga cukup bagus ya, terlihat dari 1 hingga 4, dimana kondisinya normal. Untuk inspirasinya juga normal, terletak di diafragma kanan yaitu setinggi 9 hingga 10 iga posterior, dimana kondisinya normal. Baik mana kita juga bisa membedakan antara hard tissue dan juga soft swelling, hard swelling juga soft tissue, tidak ada tulang-tulang yang intak ya di sini ya, atau fraktur. Selanjutnya, di mana di sini kita akan melakukan pengukuran dari bagian jantungnya atau mengidentifikasi bagian jantungnya. Ini untuk jantung dari pasien sendiri itu berbentuknya oval, biasanya Nika berbentuk alpukat ataupun pir. Ini saya sedikit curiga ya, terdapat kondisi yang abnormal seperti itu. Selanjutnya untuk mengukur jantungnya kita menggunakan rumus. Namun saya tidak akan ukur karena saya tidak memegang secara langsung untuk rongsen ini. Saya anggap saja sebagai perkiraan. Itu rumusnya diameter transversal jantung dibagi dengan diameter transversal bagian toraks dalam dikali dengan 100%. Apabila hasilnya normal, itu mendapatkan hasil di bawah 50%. Apabila dia mendapatkan hasil yang abnormal atau terdapat suatu kondisi kardiomegali, itu lebih dari 50%. Dan menurut saya ini hasilnya lebih dari 50%, seperti itu. Selanjutnya di mana saya akan mengidentifikasi dari bagian anatomi jantungnya terlebih dahulu. Untuk bagian anatomi jantungnya, ini pinggang jantungnya itu agak sedikit lengkung ya, sepertinya ada kondisi keabnormalan. Selanjutnya untuk dari segmen jantungnya itu terdapat pembesaran di ventricle sinistra, lalu apex cordisnya menjadi tertanam seperti itu. Untuk atrium destra et sinistra atau kanan kirinya juga masih normal, untuk ventricle dextranya juga normal seperti itu. Lalu saya akan mengidentifikasi di bagian konop aorta atau bagian aorta dari pasien. Untuk dari aortanya ini saya pakai perkiraan saja juga, saya memberikan rumusnya. Untuk pengukuran aorta itu dipakai rumus biasanya A1 plus A2, yaitu aorta kanan plus ditambah dengan aorta kiri. Apabila mendapatkan hasil itu kurang dari 4 cm itu normal. Apabila lebih dari 4 cm itu mendapatkan hasil terindikasi dilatasi aorta. Lalu apabila kurang dari 1 dan 2 cm itu terdapat elongasi aorta seperti itu. Jadi selanjutnya di sini untuk yang saya akan amati selanjutnya itu adalah hilus. Hilus merupakan arteri dan vena pulmonaris, ini normal ya. Kiri lebih tinggi dibandingkan kanan. Lalu juga untuk dari arteri pulmonaris kanannya atau RDPA-nya itu normal, umumnya tidak berdiameter lebih dari 17 mm atau 1,5 cm seperti itu. Selanjutnya di mana di sini saya akan melihat dari vaskular atau vakum toraksnya, corakan toraksnya, di mana untuk corakannya ini masih normal, tidak menutupi sepertiga lapang paru ya, dan corakan juga tergolong normal dari toraknya, ini normal, corakan toraksnya itu normal. Selanjutnya untuk parenkimnya juga normal, di mana saya tidak menemukan indikasi terjadinya adanya edema paru, ya tidak ada kabut, yang mekanismenya normal. Lalu untuk dari sudut schizophrenikusnya tidak tumpul juga, yang dimana tidak ada edema effusi pleura seperti itu. Jadi kondisinya nikah normal, tidak ada edema paru dan juga effusi pleura seperti itu. Sehingga dari hasil identifikasi saya atau interpretasi saya terkait gambaran X-ray toraks ini, di mana saya mendapatkan hasil ini kardiomegali disertai dengan pembesaran pada ventricle sinistra pasien seperti itu. Baik, sekian dari interpretasi dari X-ray toraks yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Sekarang saya akan lakukan interpretasi kepada pasien. Baik Pak Gita, izinkan saya menceritakan terlebih dahulu pemeriksaan yang bersifat kembali higienis ya. Baik Pak, berdasarkan tadi saya melakukan pemeriksaan JVP atau pemeriksaan tingkat nafas dan jugularis, itu saya mendapatkan hasil lebih dari 7 pakai yaitu 9 cm, itu menandakan terdapat kondisi yang abnormal seperti itu. Sedangkan saya sudah membaca rongsen yang Pak berikan kepada saya, rongsen toraksnya, di mana nikah saya bisa mendapatkan kesan terdapat kardiomegali dengan pembesaran ventricle sinistra seperti itu Pak. Baik Pak, di sini sebelumnya Pak tidak usah khawatir, Pak tetap tenang Pak. Di sini saya akan merasakan obat kepada Bapak. Lalu juga nanti apabila dalam beberapa hari sesak yang Bapak rasakan itu belum hilang,
Bapak bisa datang ke sini untuk saya rujuk ke dokter spesialis seperti itu Pak nggih. Di sini saya sarankan saran dalam 3 hari ke depan mungkin Bapak bisa menerapkan pola hidup sehat seperti makan makanan yang teratur, mencuci tangan, lalu juga tidak makan sembarangan, minum banyak air putih, tetaplah berolahraga Bapak nggih, seperti itu. Apakah ada yang perlu ditanyakan kembali Pak? Baik Pak, terima kasih telah bisa bekerjasama dengan saya. Ingat Bapak nggih, tetap selalu jaga kesehatan karena kesehatan adalah yang paling berharga. Ada yang lagi Pak? Baik, selamat malam.